Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program Quran Maps Navigasi Hidup Berbasis Wahyu bersama Ustaz Alimin Mukhtar, penerjemah kitab At-Tafsirul Hadits karya Syekh Muhammad Izzad Darwaza. Dan kita sudah mulai masuk dalam sesi inti tafsir Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan surah-surah Al-Quran berdasarkan penurunannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan metode beliau menulis tafsir ini. Iya. Silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah, Syekh Darwaza ini sudah menulis tafsirnya itu kan dalam masa yang sangat panjang ya, dan saya melihat ketika menerjemahkan itu beliau cukup konsisten untuk mengikuti garis besar yang sudah beliau paparkan dalam ini, dan sudah kita ceritakan juga pada 23 sesi yang sebelum ini. Nah, Syekh Darwaza ini yang pertama yang perlu kita lihat, beliau ini menulis tafsirnya itu setelah jadi perenungan panjang, setelah interaksi yang panjang, terus kemudian beliau baru masuk kepada menulis kitab tafsirnya ini. Ada setidaknya di sini itu ada 12 poin ya. 12 poin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Izzad Darwaza tentang metode yang beliau pegangi, garis-garis besar di dalam menafsirkan kitab Al-Quran yang akan beliau tulis di dalam karyanya ini ya. Di antaranya misalnya beliau akan memilah dalam kelompok-kelompok gitu ya. Ayat itu sesuai yang beliau lihat itu sebagai satu tema gitu ya. Kadang ada yang terdiri dari 5 ayat, kadang ada 20 ayat gitu ya. Sepanjang ijtihad beliau gitu, dan itu saya rasa sesuatu yang cukup banyak dilakukan para mufassir yang lain ketika menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, beliau akan menjelaskan, menulis tafsirnya dengan menjelaskan secara ringkas. Jadi setelah satu kelompok ayat dikutip, beliau akan menulis penjelasan ringkas gitu ya. Maknanya seperti ini ringkas, baru setelah itu baru kemudian menjelaskannya secara panjang lebar ya. Jadi di situ juga ada penjelasan tentang kata-kata yang mungkin agak susah difahami gitu ya. Jadi istilah-istilah tertentu yang muncul di dalam ayat yang sedang beliau tafsirkan. Kemudian beliau juga merujuk secara ringkas kepada asbabun nuzul jika ada gitu ya. Ini yang keempat, kalau ada asbabun nuzul dari ayat itu maka beliau akan rujuk. Kalau tidak ada ya tidak perlu, karena kita tahu tidak semua surah itu ada, tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya gitu ya. Kemudian juga beliau akan memaparkan isi kandungan berupa surat itu atau kelompok ayat itu dengan mengaitkan dengan sirah gitu ya. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seperti apa gitu, karena sudah kita bilang dulu kan bahwa Quran ini kan turun sebagai sebuah jawaban atau bimbingan kepada satu persoalan tertentu gitu. Dan itu praktik nyatanya kan ada dalam surah Nabi. Memahami peristiwa apa yang terjadi itu terus kemudian dikaitkan dengan ayat itu akan memberikan perspektif yang lebih luas lagi. Oh, ternyata maksudnya itu gitu ya. Jadi itu lebih dalam lagi dibanding asbabun nuzul ya. Karena tentu saja asbabun nuzul kan biasanya mungkin agak global gitu ya. Nah, sirah itu kan bisa lebih detail gitu ya. Oh, peristiwanya seperti ini, kenapa kok begini, kenapa begitu, itu juga akan beliau ungkapkan ya. Kemudian ada perhatian kepada penggalan atau istilah tertentu yang muncul gitu ya. Jadi Syekh Darwaza itu kan nanti ketujuh ini kan misalnya ada istilah-istilah atau mungkin juga frasa-frasa gitu ya, kalimat-kalimat yang memberi penekanan kepada satu topik tertentu gitu ya. Karena misalnya nanti itu kalau di dalam surah apa itu yang saya ingat itu ada frasa gitu ya, bahwa Quran itu diturunkan dzikra lil alamin gitu ya, peringatan kepada seluruh alam. Nah, Syekh Darwaza melihat
frase kecil ini pendek ini memberikan penegasan bahwa bahkan sejak awal sekali Quran itu turun itu sudah punya visi universal gitu ya. Jadi tidak seperti pandangan sebagian orientalis yang mengatakan dakwah Muhammad SAW itu adalah kearapan gitu ya, hanya khusus untuk bangsa Arab. Nah, dan bahwa ketika kemudian disiarkan kepada seluruh dunia, kata mereka itu penyimpangan dari tujuan Muhammad sendiri gitu ya, karena beliau menemukan enggak, bahkan sejak wahyu-wahyu yang sangat awal turun itu Allah sendiri sudah memberikan visi ini untuk seluruh alam ya. Ada di surah Al-Fatihah sendiri Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu ya, seluruhnya. Jadi bukan Rabbil Arab, bukan Tuhannya orang Arab gitu ya, bukan Tuhannya orang Quraisy, tapi Tuhan seluruh alam. Artinya sejak awal sekali sudah punya visi yang sangat global lah, baik mungkin visi global gitu ya. Terus kemudian ya ini tadi yang kita juga bahas pada sesi sebelumnya, kesaling hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain, kesaling hubungan surah satu dengan surat yang lain, dan nanti Anda akan temukan di situ ya. Terus kemudian juga beliau akan manfaatkan kosakata, pola ini ya. Kan kadang Quran itu mengungkap satu hal yang sama di surah yang ini dengan kalimat ini, di surah yang lain dengan kalimat yang berbeda, itu pasti ada rahasia tertentu. Nah, beliau akan nanti kupas di situ ya. Kenapa kalau di ayat ini digunakan kalimat ini, kenapa di surat yang lain digunakan kalimat yang lain ya. Kalau yang saya pernah temukan misalnya ya, ini sudah agak di belakang, tapi ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ularnya Nabi Musa itu kan di satu surah disebut dengan hayyah, di surat yang lain disebut dengan thu'ban gitu ya. Di surat yang lain disebut dengan cara yang lain ya. Apakah itu menunjukkan ular yang berbeda? Tidak, tapi itu ketika dianalis, itu sebenarnya ditujukan untuk memberikan gambaran yang saling melengkapi sifat ular yang muncul dari tongkat Nabi Musa itu seperti apa, karena masing-masing kata itu punya makna yang spesifik gitu. Jadi beliau akan gunakan perbedaan-perbedaan untuk memberikan penekanan, maksud Quran itu di sini. Salah satu contohnya paling banyak itu kan kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam itu di satu tempat diungkapkan dengan penekanan pada ketika beliau ini memakan buah terlarang. Di tempat yang lain penolakan iblis untuk sujud. Di tempat yang lain Nabi Adam ketika menyesal sekali dan bertaubat ya. Di tempat yang lain ada gambaran tentang bagaimana kedua anak Nabi Adam ini ya yang berseteru ya dan kemudian saling membunuh. Jadi kenapa di tempat ini dipakai begini, di tempat ini begini? Karena memang ada yang ingin ditekankan secara berbeda dan seterusnya ya. Juga beliau itu akan menjelaskan kosakata itu. Ini nanti maksudnya kata ini kemana gitu akan beliau jelaskan ya. Jadi sangat luar biasa, karena saya lihat beliau itu kan tidak hanya merujuk kepada satu tafsir ya. Jadi ini saya lihat itu kan beliau itu seperti menyarikan tafsir-tafsir yang sudah beliau baca, terus kemudian beliau tulis untuk kita. Nah itu menariknya itu ya. Jadi ibaratnya kalau kita itu tidak sempat baca kitab tafsir yang banyak, itu sudah dibantu sama beliau. Dan yang terakhir ini yang perlu kita ingatkan kepada pembaca adalah metodologi Syekh Darwaza ini ketika menulis tafsirnya kan mengikuti tartib nuzul. Apa itu tartib nuzul? Ini mungkin agak kurang akrab di mayoritas pembaca di Indonesia. Sebagaimana juga di sesi terdahulu kita sudah bahas, Quran itu turun tidak langsung sekaligus lengkap 30 juz itu ya, 114 surah, tapi turun dalam kelompok-kelompok kecil, bertahap, dan kemudian para ulama mencatat surat apa yang lebih dulu turun, berikutnya. Nah, menggunakan riwayat yang beliau temukan di dalam kitab-kitab Ulumul Quran, beliau mendapati surah yang pertama kali turun ternyata adalah Al-Alaq. Kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, dilanjut dengan Al-Muddathir, Al-Fatihah, dan seterusnya panjang ini ya. Nanti ada setelah Al-Fatihah itu yang kelima, turun surah Al-Lahab atau Al-Masad ya, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Duha, terus ke bawah sampai ada 86 surah yang turun di Madinah, di Makkah.
sebelum beliau nyampe di Madinah ini. Ketika nanti beliau ke Madinah, dimulai turun pertama ada Al-Baqarah, kemudian Al-Anfal, Ali Imran, terakhir surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullah itu. Nah, beliau melihat bahwa dengan memperhatikan urutan-urutan ini, urutan penurunan surah ini, kita bisa melihat bagaimana umat yang pertama kali ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala tahap demi tahap. Ini kan ibaratnya ini kayak anak didik, ini gurunya guru hebat sekali Muhammad SAW, muridnya murid yang patuh-patuh, kurikulumnya itu langsung dari Allah. Nah itu, jadi kayak beliau itu memandang di situ manhaj Qur'ani untuk membangkitkan kembali umat, salah satunya menurut beliau adalah di tarbiyah dengan mengikuti bagaimana Allah menurunkan Quran itu secara bertahap. Jadi kalau ditafsirkan mengikuti ini ya, tertib mushaf gitu ya, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya, itu bukan salah, bukan ya, akan tapi itu punya tujuan yang berbeda, punya sasaran pembaca yang berbeda. Nah, ini tafsir berdasarkan tertib nuzul itu ditujukan untuk pembaca yang berbeda. Apa itu? Pembaca yang mereka ini seolah-olah baru pertama kali kenal Islam itu, yang kondisinya kayak sahabat Nabi itu, yang mereka ini habis dari zaman jahiliyah, diislamkan, terus dididik dari mana dulu gitu loh. Kan kalau di surah Al-Baqarah awal itu kan sudah langsung hukum, bicara masalah ada jihad, ada waris, macam-macam di situ, ada hukum keluarga, ada masyarakat ya. Padahal kalau di ini ya, ketika para sahabat masih di Makkah, itu mereka dari jahiliyah hendak dialihkan menjadi masyarakat, menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Nah itu yang perlu dicari rekam jejaknya itu. Apa dulu ya yang dijelaskan. Nah itu yang menariknya nanti di sini ya. Setelah ini apa itu ya. Saya pribadi ketika kemudian membaca ini ya, tafsir ini, melihat bahwa memang sisi luar biasanya di situ. Ada gambaran-gambaran yang tidak bisa kita dapat kalau kita baca tafsir berdasarkan tertib mushafi itu. Kenapa? Karena memang ininya ya, kayak ibaratnya itu stepnya berbeda ya. Stepnya berbeda. Nah, di tafsir yang saya darwaza ini, sisi menariknya di situ ya. Jadi ada keserasian dengan sirah, ada keserasian dari kondisi orang yang jahiliyah menjadi umat yang terbaik itu. Jadi mungkin kalau sekarang ibaratnya barangkali ya itu ya, saya membayangkan mungkin ini cocok deh untuk pembaca-pembaca katakanlah yang baru hijrah gitu ya. Yang dia itu sebelumnya mungkin menjalani kehidupan yang dalam tanda kutip jahiliyah itu ya, jahiliyah modern, terus dia baru hijrah. Mungkin cocok untuk mereka seperti ini ya, menyelami bagaimana Allah mentarbiyah para sahabat dari kondisi jahiliyah kepada kondisi Islam. Begitu juga mungkin para mu'alaf ya, yang mereka ini tentu masih perlu dikuatkan dulu aqaidnya sebagaimana para sahabat dulu, dari kondisi mereka kafir, kondisi mereka musyrik, terus masuk Islam. Nah, yang mereka hadapi kan bukan ayat Al-Baqarah, yang mereka hadapi itu Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil. Nah, itu yang menariknya di situ. Insyaallah ini luar biasa. Persiapan atau bangunan tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Izzad Darwazah. Ini seperti kita diperdengarkan desain rumah minimalis tetapi didesain dengan modern. Nah, jadi minimalis dan modern. Dan tadi ada hal yang sangat luar biasa bahwa penulisan ini nanti akan menghadirkan sosok guru yang sangat luar biasa, yaitu Nabi dengan murid-muridnya yang sahabat yang hebat-hebat dengan kurikulum yang langsung datang dari Allah. Pemirsa pendengar, tentu ini hal yang sangat luar biasa untuk kita nantikan berikutnya. Insyaallah sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.